Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Unan, bertemu lagi bersama podcast Bincang Sehat di Rumah Sakit Unan bersama saya pada kesempatan kali ini Dr. Putri sebagai host. Pada kesempatan kali ini, pada bulan Ramadan ini kita akan membahas mengenai puasa dan psikosomatik. Tentunya bersama seorang narasumber yang sangat ahli pada bidang ini, yaitu Dr. Arina Widiamurni, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik paliatif medik MKes Finasim. Aduh, dari gelarnya tuh lumayan panjang ya Sobat Sehat, semoga nggak salah sebut nih. Nah, mari kita sapa saja narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Arina. Halo Dr. Arina. Halo Dr. Putri, sorry ya, maaf jadi kepanjangan, repotin ya. Iya, panjang banget dok. Udah nama dokternya panjang, gelarnya panjang banget. Kayaknya ini Dr. Arina sekolah terus nih kerjaannya nih. Hobi sekolah. Ya, dok, ya? Hobi sekolah, enggak lah. Gimana sekarang kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dengan kesibukan baru ya, yang menyenangkan. Ya, bener loh, menyenangkan karena bertemu dengan mahasiswa ya. Alhamdulillah. Mungkin passionnya memang di sana. Ya, semakin fresh sepertinya ini dok. Mungkin Sobat Sehat yang sering ketemu Dokter Arina tahu nih Dokter Arina sekarang vibes-nya happy. Nah, di kesempatan ini dok kita akan membahas mengenai puasa. Kan mumpung kita lagi Ramadan ya dok ya. Puasa dan psikosomatik. Namun mungkin Sobat Sehat kita nih masih ada yang awam sih dok mengenai psikosomatik. Nah, dokter bisa bantu jelaskan nggak dok, apa sih sebenarnya psikosomatik itu? Oke, faktanya sih orang udah banyak tahu apa itu psikosomatik, tapi mungkin nggak tahu definisinya ya. Dikit-dikit merasa aku psikosomatik nggak ya gitu ya. Jadi sebenarnya psikosomatik itu salah satu diagnosis, satu penyakit di mana ada hubungan antara psikis dengan fisik pada orang yang sehat ataupun orang yang sakit. Gitu loh. Jadi kita yang lengkapnya adalah gangguan psikosomatik. Jadi orang yang mengalami gangguan psikosomatik itu akan ada gejala-gejala yang terkait dengan reaksi terhadap sesuatu yang menimbulkan stres, bisa kecemasan, bisa depresi, yang kemudian menimbulkan keluhan di fisik. Ya, paling banyak apa coba? Lambung, kan katanya ya, dok, kena aslam nih dok, kena aslam gitu. Apa ya aslam? Ibu aja agak bingung ya dengan kata-kata aslam. Jadi ketika ada stres ya, dikejar-kejar deadline atau akhir bulan gitu misalnya, atau dekat-dekat lebaran THR belum keluar misalnya, lambungnya malah bergejolak gitu kan. Kenapa? Harus beli ini, baju lebaran anak ya kan, segala macam yang disiapkan. Nah, itu timbullah stres dan itu bisa memberikan reaksi pada tubuh. Nah, reaksi di tubuh itu yang dinamakan gangguan psikosomatik, dan tidak saja pada orang yang sakit, bisa pada orang yang sehat. Jadi pada gangguan psikosomatik, ketika lambungnya bermasalah, diteropong nih endoskopi, normal. Jangan dibilang dia nggak sakit, dia mengalami namanya gangguan psikosomatik atau penyakit fungsional. Oke, berarti jangan kita judge, oh ini bohong nih, nggak bisa begitu. Banyak ya, begitu masalahnya. Jadi misalnya dia sakit, pergi ke ibu ya, biasalah panggil Bunda ya, pergi ke Bunda, terus didampingi sama suaminya, terus Bunda bilang bahwa dia baik-baik saja, sampai di rumah dimarahin tuh biasanya. Tuh kan dokter bilang kamu tuh nggak apa-apa, kamu tuh sehat. Nah, padahal sebenarnya fungsionalnya bermasalah, gerakan ususnya bermasalah, asam lambungnya meningkat, lebih sensitif permukaan lambungnya, maka simptomnya muncul, nyerinya muncul gitu. Jadi jangan bilang lebay lagi lah, ya kasihan pasiennya. Berarti tambah tidak stres segampang itu ya. Iya, dok, ya? tidak gampang. Nah, untuk di bulan Ramadan ini sendiri dok, ini kan pasti setiap orang berlomba-lomba nih, pengen menjadi versi dirinya yang terbaik. Saya harus hafal Al-Quran One day one juice ya. Atau one day one juice Iya, misalnya, atau pengen sholatnya lebih gimana gitu. Iya. Nah, target-target itu apakah sama seperti yang dokter bilang tadi dok, bisa memicu gangguan psikosomatis juga? Jadi gini, orang yang normal mesti buat roadmap ya. Orang sehat atau sehat secara pikiran juga mesti punya target hidup, mesti punya target ya. Jadi bukan juga target itu bikin kita stres. Nah, menghadapi respon kita terhadap target itulah yang bisa membuat kita stres. Jadi ada target yang mau kita capai nih, ya sebulan tamatlah Al-Quran, ya kan. Kemudian misalnya target harus nih lebaran ini, persiapan lebaran, semua kue lebaran yang disajikan di rumah bikinnya sendiri kan gitu ya pengennya, tapi ternyata puasa capek dan nggak jadi stres gara-gara itu artinya kita yang
Tidak benar, gagal beradaptasi. Jadi jangan salahkan target. Target itu malah harus, hidup itu harus punya tujuan. Harus ada punya visi misi pribadi. Nggak boleh nggak punya target, ngalir gitu aja bagaikan air. Oh, nggak bisa. Nanti nggak ada kemajuan. Tapi menghadapi target tadi itu yang bisa bikin kita stres. Jadi definisi stres itu mungkin Dokter Putri ya ringkasnya, respon yang tidak spesifik di tubuh kita ketika ada sesuatu yang tidak terpuaskan, sesuatu yang kita rencanakan tidak tercapai, sesuatu yang tidak menyenangkan. AC aja dingin aja bisa bikin kita stres. Kebayang nggak sih di satu ruangan kita berempat, satu pengennya AC 26, satunya 16 atau 18. Kira-kira mana yang stres ketika dipasang 16, yang 26 stres dong. Nah itu, jadi bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, itulah yang menyebabkan kita mengalami stres, bukan target. Jadi sah-sah aja ya, di rumah kalau pengen target khusus apa gitu. Saya lebaran ini harus bisa bikin lontong sendiri, ya udah bagus, belajar gitu loh. Tapi bukan berarti juga kalau nggak berhasil bikin lontongnya terus stres, ya enggak lah gitu. Nah, gampangnya begitulah. Berarti ini ada stres yang mesti kita kelola ya, Dok, ya. Nah, tips mengelola stres itu bagaimana sih, Dok, sebenarnya? Kuncinya stres itu bikin kita dinamis. Percaya nggak, Dokter Putri? Orang kalau nggak takut ketabrak, nyebrang jalan kira-kira gimana? Sesuka hatinya santai aja ya, kan. benar. Jadi karena kita tahu bakal kena cedera kalau ditabrak, kita akan lihat kiri kanan. Kosong dulu baru kita jalan. Stres itu bikin kita lebih hati-hati, lebih waspada, lebih dinamis, lebih kreatif. Tanya aja nih teman-teman di sini. Kalau sudah ada instruksi di rumah sakit, direktur bilang begini, jatuh tempo belum selesai, kira-kira muncul nggak ide mendadak? Oh, bagusnya begini nih. Makanya kalau kuliah SKS itu kenapa? Besok ujian mendadak hafal, ya nggak? Mendadak Begitu cerdas. selesai ujian, ya udah lupa. Karena tekanan saat ujian itu membuat kita lebih berpikir lebih kuat. Jadi stres itu malah diperlukan kalau menurut Ibu. Tinggal beradaptasi dengan stresornya. Nah, jadi jangan dihindari stres itu. Oke. Berarti Sobat Sehat memang nggak akan ada kehidupan yang tidak memiliki stres di dalamnya, begitu ya, Dok, Pasti, ya? Pasti iya. akan stres. Berarti bagaimana cara kita dalam mengelolanya Iya. dan beradaptasi terhadap stres tersebut. Jadi ada namanya mekanisme coping. Coping mechanism, cara beradaptasi. Nah, itu mungkin tipsnya. Nah, kenali dulu stres nih. Hal yang buat kita stres ini, levelnya kita nggak masuk akal nggak kita dapat. Kalau hal itu stres itu memang bisa rasanya kita hadapi, yuk fight. Jadi respon stres itu bisa fight, berjuang, menyelesaikannya, atau flight, menghindar. Andaikan masalah itu nggak dapat kita selesaikan, ya udah tinggalkan dulu, flight. Tapi jangan sering-sering, karena begitu sering flight pasti akan datang lagi. Akhirnya terpaksa kita fight. Nah, jadi kita bisa milih, kita sendiri menentukan. Kalau kasus ini berarti aku bisa selesaikan. Udah aku juang sampai selesai, aku selesaikan. Kalau ini nggak mungkin aku selesaikan, nggak mampu laksana, kasih sama orang lain dan kita menghindar. Nah, itu boleh. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian dengan berjalannya waktu, kita jadi kenal masalah yang kita hadapi. Cari cara untuk bisa beradaptasi dengannya. Kadang-kadang kita mengalah dengan situasi itu. Kan kita punya standar nih. Dokter Putri bilang jilbab itu harus begini nih. Warnanya harus seperti ini. In case nggak ketemu jilbab yang warna itu, akhirnya ya udahlah aku pakai yang ini. Itu adaptasi. Simpelnya begitu. Ya udah, yang penting aku pakai jilbab walaupun tidak seperti yang aku harapin. Gitu. Nah, itu sudah cara beradaptasi tuh. Tidak sulit kan kalau udah tahu tekniknya. Oke, dan ini semakin menarik ini Sobat Sehat, karena topik mengenai psikologis, mengenai psikosomatik itu nggak ada habis-habisnya ya, Dok, ya. Lebih banyak-banyaknya memang. Nah, kemudian Dok, selain dari harapan yang muncul tadi, pada bulan puasa ini kan biasanya akan terjadi sedikit pergeseran waktu, baik itu istirahat dan segala macamnya nih, Dok. Akan ada mungkin waktu istirahat yang berkurang karena biasanya tidurnya jam berapa jadi lebih terlambat, kemudian bangunnya lebih cepat, sedangkan di waktu siang aktivitas fisik seperti biasa. Nggak boleh berubah ya, Nggak boleh jam kerja berubah. tetap ya. Iya benar, Dok. Nah, kondisi ini bisa memicu memperberat atau memicu munculnya psikosomatik nggak ya, Dok? Bisa, kalau kitanya nggak beradaptasi.
Jadi luar biasanya puasa 1 bulan itu adalah aktivitas itu kita lakukan menetap. Sahur selalu di jam-jam itu walaupun beda berapa menitnya. Berbuka selalu itu waktunya. Sholat tepat waktu. Ya kan? Justru orang yang adaptif, orang yang punya kemampuan adaptasi yang bagus, dia akan jauh lebih baik di bulan puasa. Nah, orang yang mengalami masalah dengan puasa itu gagal adaptasi. Untuk mengajarkan diri kita untuk hidup teratur, terstruktur, maka laksanakanlah puasa sesuai dengan aturan yang ada. Insya Allah bagus hasilnya. Bayangkanlah ya, dengan kita bangun jam 3 pagi, kita sempat tahajud, walaupun 2 rakaat, ya. Kemudian kita baca Al-Quran setengah jam, 1 halaman, istirahat sebentar, pergi siapkan makan sahur. Selesai sahur, azan, sholat, sempat ngaji lagi, baru siap-siap pergi kerja, ya kan? Di tempat kerja jam 8 pasti sudah tidak ada yang terlambat, mestinya ya. Jumlah yang terlambat berkurang ya, kecuali tidur lagi nih. Coba kita lihat bulan depan ya. Mestinya petugas kita datang on time. Iya, benar. Karena berangkat lebih cepat selesai, karena bangunnya lebih cepat. Oh, tidur saya kurang. Jangan salah, tidur kita berapa jam pun tuh nilainya ibadah di bulan puasa. Nah, ketika kita tidak tidur siang ya tidak masalah. Yakinlah tidur kita harusnya lebih nyenyak di bulan puasa. Ya, setelah selesai bekerja, pulang siapin perbukaan. Ada nggak kita di keluarga, di rumah tangga yang nggak buka bersama di rumah? Hari biasa, siapa yang lapar makan duluan. Terus sekarang tunggu-tungguan, nunggu azan, ya kan? Iya, benar. Akhirnya bonding di rumah tangga menjadi kuat. Kemudian serentak, mungkin sholat maghrib, mungkin berjamaah, ya bisa di rumah kan? Atau ke masjid, makan lagi, istirahat, pergi tarawih, pulang, istirahat sebentar, tidur. Tidurnya juga lebih on time, bisa jam 10, 11 dapat tidur. Bang, karena ingin bangun jam 3. Nah, itu dikerjakan selama 30 hari. Penelitian mengatakan semua kegiatan yang rutin dikerjakan sekitar 30 sampai 40 hari akan jadi kebiasaan. Jadi mestinya setelah Lebaran tidak berubah ya. Harusnya selama puasa karakter apa yang dikerjakan petugas di rumah sakit ini ataupun dimanapun kita bekerja mestinya tidak berubah setelah Lebaran. Lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Nah, itulah kalau ingin memperbaiki ya apakah kemampuan menghadapi stres, kemampuan beradaptasi, justru bulan puasa inilah. Ya, juga tidak ada kewajiban satu lagi ya. Tidak ada juga kewajiban harus tamat Al-Quran 1 bulan. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, baca Al-Quran 2 ayat dengan artinya saja sudah luar biasa. Jadi kita buat patokan sesuai dengan standar kita. Kalau kita sudah buat standar, tercapai hanya 80%. Nah, ini nih orang Minang sudah gini ngomong. 80% tercapai cuman Bu. Jadi yang nggak tercapai berapa? 20%. Kecilan mana sih Ibu bilang? 80% apa 20%? Iya ya, kecilan 20%. Nah, kenapa ngotot marah dengan 80% yang selesai? Bukankah sudah besar itu? Berhasil baca Al-Quran 80% nggak khotam. Ya udah, pas akhir Ramadan setelah Lebaran kan ada libur tuh. Tuntaskan 20%. Yang sering bikin orang stres adalah pikirannya tertuju, kenapa saya gagal 20%? Padahal berhasilnya 80%. Besaran mana? Nah, itulah ujung-ujungnya adalah apa? Ikhlas. Nah, bahwa setelah kita berusaha maksimal mengejar target di bulan puasa, tapi ternyata tidak tercapai, ya udah kita sabar. Ikhlas, ya Allah, hanya ini yang bisa saya lakukan, dan kita sabar dengan itu. Beda dengan kalau kita nggak kerja, ya lain cerita. Tapi kalau kita laksanakan rajin, habis maghrib, habis subuh baca Al-Quran, tapi nggak tuntas, bacanya lama atau gimana, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan, gitu. Berarti kalau sudah ada usaha itu Iya. sudah baik ya Dok ya sebenarnya. Hasil sama Allah aja. Ya itulah kadang manusia sukanya berpatokan di hasil. Jadi di proses mereka lupa bahwa yang Iya. mereka lalui itu sebenarnya sudah panjang begitu ya. Nah, itulah yang banyak terjadi pada pasien psikosomatik. Banyak yang bertanya di antara mereka, mungkin nggak saya puasa? Justru harus puasa, Ibu bilang. Bu, saya sanggup nggak puasa? Ini cemasnya tidak hilang, justru dengan puasa Anda akan tenang.
Cobalah. Karena dengan puasa itu sebenarnya standar emosi kita tuh turun, mood kita tuh lebih stabil. Nah, dengan itu reaksi stres terhadap otak berkurang dong. Jadi untuk diketahui ya Bapak, Ibu, teman-teman semua di rumah ya, menonton podcast, orang stres itu bukan hanya masalah hati. Orang yang kalau stres berulang-ulang, yang terjadi adalah gangguan di otak. Sarafnya terganggu, gangguan keseimbangan, sensitif organ dalamnya terganggu, hormon stresnya muncul, daya tahan tubuhnya menurun. Ada nggak dulu waktu sekolah menengah setiap mau ujian flu? Iya. Atau demam. Nah, stres itu membuat kita sakit jadinya kalau kita gagal beradaptasi. Nah, jadi dengan puasa justru itu yang distabilkan. Nah, tenang, lebih tenang ya, karena kita kerjanya rutin, terstruktur, nggak dikejar-kejar. Itulah yang membedakan antara bulan puasa dengan bulan lainnya. Aduh, sangat ini sekali ya Dok ya. Iya. Nggak bisa berkata-kata lah kalau mengenai ini. Tapi pasien psikosomatis selalu diajarkan gitu, pelan-pelan. Tapi memang ketika sudah mengalami gangguan psikosomatis, kemampuan logisnya memang susah. Makanya perlu obat untuk menetralkan, memperbaiki neurotransmitter, memperbaiki saraf otonom, memang harus makan obat. Nah, kalau misalnya pasiennya belum jatuh psikosomatis, baru stres ya, belum mengalami suatu gangguan ke fisik, itu bisa tuh dengan psikoterapi aja, ngobrol-ngobrol. Kalau Bunda kan ngajarin ventilasi. Ventilasi itu kita mencurhatkan, menceritakan masalah kita, bisa sendiri, ketik di laptop, coret-coret marah di kertas, buang di tong sampah, atau bercerita pada orang yang dipercaya. Itu mulai itu aja bisa tuh berubah pola pikir. Kalau seandainya belum mengalami gangguan yang lebih berat. Tapi kalau udah berat ya udah makan obat. Ada obatnya. Oke, Nggak usah khawatir. Sesuai tingkatannya. Iya. Ya. Nanti dari tanya jawab, Putri tahu lah ya, kalau tanya jawab dengan pasien pertama bisa 30 menit Bunda. Yaitu mencari masalahnya apa, psikodinamikanya apa. Insya Allah bisa ketahuan. Oke deh Dok. Nah, untuk sobat sehat di rumah nih Dok, bagi yang mungkin merasa aduh aku belum berhasil untuk beradaptasi nih sama bulan puasa, kok kayaknya aku begini-begini aja malah makin susah. Ada tipsnya nggak Dok supaya bisa lebih beradaptasi? Gitu? Pertama buang dulu pikiran negatifnya. Ini ibarat satu gelas nih, isinya negatif semua. Jangan-jangan begini, jangan-jangan itu penuh. Dan itu dari kecil masuknya. Ya, tanpa kita sadarin, kita nggak explore, numpuk di gelas itu. Kalau ingin dia berubah jadi positif atau vibe positif kata anak-anak sekarang, buang dulu cerita, itu yang ventilasi. Kendalikan dulu, kosongkan dulu gelas hati yang negatif tadi. Kalau udah kosong, gampang masuk yang positifnya. Jadi memang orang yang sudah negatif, ada kita ketemu gitu kan ya, dikit aja kita ngomong dia udah ngamuk. Oh iya. Kalau ada nih, kalau ada nih ya, misal kalau kita di rumah sakit kan minta gantian dinas. Nah, Dokter Putri dinas jaga IGD, terus nggak bisa hari ini, ngomong sama teman lain, bisa nggak gantiin aku? Yang teman tadi harusnya kan, aduh Put nggak bisa, aku juga ada kegiatan. Udah aman, normal kan itu. Tapi kalau kita ngomong ke dia jawab, apaan sih gua terus yang diminta? Dari kemarin aku terus, si Anu minta aku lagi. Dia asik marah aja dengan kata-kata yang gimana lah, nampak dia stresnya. Itu menyatakan bahwa gelas hatinya lagi penuh masalah. Gampang kok untuk menilai orang yang butuh ventilasi. Kalau dia sudah buang, pelan-pelan apakah dengan kertas ya, dia curhat di sana atau dia ngomong sama orang lain. Nah, dia pelan-pelan akan berkurang negatifnya. Nah, gampang tuh memasukkan pikiran positif. Akhirnya kadang-kadang dia melihat kalau kita sudah nulis nih yang ventilasi, Bunda juga ventilasi loh. Dulu waktu kena COVID hari ketiga kan sedih tuh di ruangan sendiri, ya kan? Hari ketiga kok ventilasi, nangis sampai nangis. Sedih ya, anak-anak di rumah repot sendiri, macam-macam lah pikiran kita ya namanya ibu-ibu. Setelah menulis tuh Bunda baca lagi, ya ampun, apaan nih kok segininya emosinya gitu loh. Jadi kalau setelah ventilasi, coba deh, ada masalah sedikit di kepala yang berat, tulis saja di kertas, bukan menulis mengarang pada suatu hari aku begini, bukan begitu. Tapi misalnya tadi disuruh sama Pak Dirut, sama Bu Direktur gini-gini, padahal pekerjaan kemarin belum selesai, mana nih yang harus dikerjakan? Ngomel sendiri, kayak nulis di kertas itu, ngomel, marah-marah lah. Palingan yang robek kan kertas. Tanda suruh 10, paling pena yang habis kan, ngomel.
sampai nangis tuh marah, mau sobek-sobek terserah. Setelah itu kalau mau baca pasti ketawa sendiri tuh. Ya ampun, apa nih? Kok sampai numpuk banget marahnya? Jadi merubah untuk pikiran negatif ke positif tuh memang tidak mudah, tapi bisa asal mau coba. Karena jauh berbeda ketika kita punya vibe positif lebih banyak pada negatif. Kita juga nggak boleh positif semua. Nanti ada yang membahayakan kita nggak tahu ya. Betul. Kita juga tetap harus berpikir sesuatu yang negatif, aman nggak ya ini gitu. Tapi banyak kan yang positif. Kalau itu sudah banyak, hidup terasa lebih lempeng ya. Masalah itu tidak ada yang tidak akan selesai. Benang yang kusut itu suatu saat akan terurai. Cuma butuh waktu aja dan cara, ya kan? Luar biasa nih Sobat Sehat, bolehlah curhat-curhat sama Dokter Arina kalau kayak begini ya, supaya gelasnya tadi ini bisa dikosongkan lagi. Nah, ada nggak sih Dok aktivitas fisik yang bisa kita lakukan yang bisa membantu menjaga keseimbangan kondisi psikologis kita, Dok? Hindari olahraga kompetisi. Jadi kalau lagi stres jangan main basket, ya. Kalau lagi stres jalan pagi, renang, ya kan? Atau lari-lari kecil, itu aja, ya. Tapi kalau tidak terlalu stres ya silakan. Karena kalau kita cemas, kita lagi nggak nyaman, olahraga kompetisi, bertanding justru memancing emosi, menambah beban. Oh, nambah beban, tuh ya. Jadi kalau olahraga wajib lah. Kalau saya sih kalau emang lagi banyak masalah pikiran, selain ventilasi, olahraga, yang kedua hobi. Hobinya apa? Jadi nggak heran kalau Buna punya aplikasi Wesing, nyanyi sendiri, pakai nama lain lah apa gitu ya. Ya. Ada juga hobinya belanja, ya udah pergi ke mall, asal dicatat apa yang dibeli ya. Nah kalau nggak kan stres pula ya. Mau dibeli 5, pulang-pulangnya 15, malah stres baru ya. Terserah, 3 itu aja ya. Ventilasi, olahraga, kemudian passionnya apa, hobinya apa mau bersepeda atau apa, pokoknya hal-hal yang kita suka udah lama nggak, misalnya tanam bunga ya kan. Kalau Bunda kan sekarang dengan kucing, ya udah bersihkan ruang kucing ya, pedi-meni mereka, udah happy kan, cat lover juga kan, jadi tahu ya gitu ya. Jadi hidup kita tuh sebentar, jadi nggak boleh dibiarkan berlama-lama untuk memikirkan hal yang membuat kita susah. Jadi cari sisi dalam 24 jam itu, cari cara kita untuk happy. Me time-nya kita tuh perlu. Salah satu lagi adalah refleksi diri. Nah, setiap mau tidur, sediakan waktu 1 menit, 2 menit untuk mikir, sehari ini aku sudah berbuat apa? Ada nggak perbuatanku yang salah, sikap aku yang salah? Ada nggak pekerjaan aku yang terbaik hari ini? Nah, kalau kita ada menemu hal yang salah, kita berjanji besok nggak begini lagi. Nah, kita bisa dengan tenang mikirkan gimana ini tidak terulang. Nah itu ya, kalau udah bisa refleksi, udah bisa ventilasi, udah bisa relaksasi dengan olahraga dan hobi, ya udah nggak ada tuh psikosomatis kurang pasien Buna. Tapi faktanya ada aja. Ya, pada kenyataannya justru bertambah ya Dok ya. Iya karena tadi itu. Apalagi dilihat-lihat ya Dok, pada gen kalau kata orang Gen Z ya Dok ya. Itu sepertinya kenapa ya Dok? Apakah ada kaitannya? Karena sepertinya misalnya di musim ujian nih Dok, masuk IGD dengan keluhan asam lambung. Itu kalau kita bertanya, lagi ujian ya sekarang Dek? Iya Dok. Nah rata-rata begitu Dok. Kenapa ya Dok ada fenomena ini? Pada anak-anak sekarang, waktu mereka itu habis untuk hal yang tidak pekerjaan utama kayaknya. Penggunaan handphone. Itu salah satu. Tapi handphone ini kan memang harus juga ya. Materi kuliah kan dari sini. Cuma ada nggak di sini, coba deh yang nonton nanti. Ketika akan belajar, lihat TikTok dulu 2 jam, baru 30 menit terakhir belajar. Atau main game dulu 1 jam, baru terakhir 15 menit belajar. Sehingga numpuk. Saat mau ujian, akhirnya memaksakan diri, tidak tidur. Ya pastilah kolaps. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, manajemen waktu harus pandai. Jadi bikin roadmap itu 6 bulan ini, 1 semester, apa-apa yang harus dikerjakan, targetnya apa itu harus ada. Pokoknya masing-masing kita harus punya rencana target sendirilah. Harus itu. Kalau udah bekerja targetnya apa? Saya sekarang punya anak 1, baru umur 1 tahun. Berarti 4 tahun lagi dia akan sekolah SMP, SD misalnya. Berapa ya kebutuhan SD 5 tahun lagi? Minimal seperti itu. Jadi manajemen itu tidak hanya stres, manajemen waktu dan juga keuangan. Kalau 3 hal itu sudah oke, insya Allah aman, tidak masalah lagi. Ya, kenapa Gen Z begitu? Karena mereka tren, ya kan?
sedikit ada yang viral, mereka udah ke sana ya. Akhirnya kira-kira mengikuti tren, sementara dia nggak sanggup sebenarnya dengan tren itu. Minimal skincare, ya kan? Berapa banyak di keranjang Shopee skincare-nya sebenarnya sama, foundation berbagai merek gitu kan. Padahal sebenarnya nggak perlu seperti itu. Jadi mereka terpengaruh dengan isu-isu yang ada di media sosial. Jadi tugas orang tua sih sebenarnya kuncinya di ketahanan keluarga. Cuma itu dia masalahnya, banyak anak ini SMP dah ke pesantren misalnya, tidak dengan orang tua. SD sibuk pula pagi sekolah, sore udah ngaji, malamnya udah tinggal tidur. Jadi ketahanan keluarga, bagaimana ayah dan ibunya membesarkan anaknya berkurang. Anak diserahkan ke sekolah, ya kan? Anak diserahkan kemudian di sekolah boarding. Nah, kuliah nanti udah jauh pula. Nah, kapan dia akan belajar tentang kehidupan dari orang tuanya? Nah, jadi ketahanan keluarga itu wajib. Kalau bisa dari jam 7 maghrib itu anak nggak di luar rumah lagi. Disitulah saatnya orang tua memberikan nilai-nilai budaya-budaya ketahanan keluarga. Saat gimana anak bisa bercerita di meja makan aja lah. Jangan izinkan handphone di meja makan. Sesibuk apapun. Ya, jadi kita hanya fokus dengan anak gimana. 6 tahun pertama kehidupan anak itu harus orang tuanya harus deket ya. Kadang-kadang kan nyampe di rumah asik dengan HP masing-masing pula orang tua. Nah itu jadi nggak bisa disalahkan Gen Z mereka aja, tapi bagaimana mereka besar di lingkungannya seperti apa itu berpengaruh sekali. Banyak makna kehidupan ya Sobat Sehat ya, terkait ini. Nah ini mungkin sebelum kita tutup nih Dok, udah banyak yang kita bahas. Oh, udah lama aja ya? Iya, udah gak kerasa waktunya. Ini Sobat Sehat tentunya sudah tahu nih sekarang ya Dok ya, bahwa tidak ada hambatan untuk berpuasa bagi orang-orang dengan gangguan psikosomatik ya Dok. Malahan lebih baik dan melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebagai seorang dokter konsultan psikosomatik, apakah ada harapan-harapan yang ingin dokter sampaikan, baik itu untuk pasien ataupun keluarga atau pendamping pasien psikosomatik atau untuk seluruh Sobat Sehat kita Dok? Oke, Ibu sangat menyadari satu orang saja mengalami masalah psikis, apakah itu psikosomatik bahkan kasus berat ya, itu serumahnya bakal sakit. Iya kan, serumahnya akan merasakan, apalagi kalau yang sakit itu ibu. Oke, ya perempuannya terutama. Nah, kalau yang penting itu sebenarnya kita yang sakit, kita yang bermasalah menyadari ini ada yang nggak beres dan segera mencari pertolongan. Jangan malu, jangan numpuk masalah. Yang kedua, yang mendampingi. Begitu kita berumah tangga, terutama yang sudah berumah tangga, niat awal berumah tangga itu apa? Kan harus bersama. Jadi kalau ada yang sakit atau ke suaminya atau istrinya, harus support. Yang sering terjadi itu menyalahkan. Akhirnya malah stres yang lain jadinya. Dia mau curhat kemana gitu loh. Jadi keluarga harusnya sangat mensupport dan jangan malu punya penyakit ini. Ini bukan gangguan jiwa. Psikosomatik bukan gangguan jiwa berat, tapi memang gangguan mental ada. Masalah di mental kita, gagal adaptasi, tapi itu bisa dilatih. Jadi jangan usah malu untuk berobat. Sebenarnya ada dokter psikiater juga bisa, ya psikolog juga bisa untuk psikoterapi yang lebih dalam. Kalau Bunda kan internis dulu baru psikosomatik lagi dan jumlahnya masih sedikit sih. Nah tapi maksudnya bisa kok, semua dokter sebenarnya punya pendekatan psikosomatik. Jadi jangan ragu untuk berobat, jangan takut bila dibutuhkan tindakan-tindakan khusus seperti esophagogastroduodenoskopi untuk lihat lambungnya sakit beneran atau tidak. Jadi kalau pemeriksaan tambahan itu gunanya memastikan beneran ada penyakit atau tidak. Kalau tidak berarti psikosomatik. Kalau benar penyakit juga diobatin, tinggal gitu kan. Hidup itu sesimpel itu sebenarnya. Nggak terlalu sulit-sulit. Oh ketemu tuh Kak, ya udah ada obatnya kok, makan obat udah beres gitu. Tapi ketemu tuh Kak terus menangis 2 hari 2 malam, oh jangan gitu ya. Jadi mau penyakit kalau lebih awal, lebih early kita lebih banyak, lebih bagus lagi penata laksanaannya. Jadi jangan usah malu. Ya namanya kehidupan juga semakin lama semakin berat ya. Nah itu salah satu ya, kebutuhan hidup kita bertambah, gaya hidup kita juga berubah, sementara mungkin ada yang masih perlu perbaikan di dalam kita sendiri, sehingga kita memang akan lebih banyak mengalami stres ya. Dan terus terang kan kita juga merasakan keadaan sekarang tidak lagi baik-baik saja, kadang cuaca lah ya, alam ya, kemarin banjir, belum lagi kejahatan segala macam. Jadi jangan lupa lah, yang penting apa? Pendekatan sama Allah. Itu iman ya, mumpung bulan puasa ya. Kan ibadahnya diperbaiki, yakin insya Allah itu tidak akan sia-sia lah, pasti akan melindungi semua hamba yang memang betul bertakwa padanya gitu. Insya Allah bisa.
Insya Allah. Jadi tersentuh nih mendengar Dokter Arina ngomong nih. Nah, Sobat Sehat, tidak terasa waktu udah lumayan lama ya kita bincang-bincang pada kali ini bersama Dokter Arina terkait puasa dan psikosomatik. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak ya Dokter Arina atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Sehat kita di rumah seluruhnya. Semua diperbaiki kok bisa. Kita sendiri juga bisa memperbaikinya asal mau mencoba. Nggak ada sulit, ya. Asal ada keinginan ya, Dok, ya. Nah, Sobat Sehat, bagi yang mungkin memiliki keluhan-keluhan, seperti yang sudah dijelaskan Dokter Arina tadi, itu bisa konsultasi di Rumah Sakit Unan ya, Dok ya, bersama Dokter Arina. Itu jadwal praktek beliau ada pada hari Selasa dan Rabu pukul 9 hingga 11.30, juga di Poli Eksekutif itu pada hari Kamis pukul 9 hingga 11.30. Jangan ragu berobat ya Sobat Sehat ya, karena ini untuk kebaikan kita sendiri begitu. Nah, mungkin demikian saja untuk Sobat Sehat sekalian di rumah. Saya Dr. Putri sebagai host pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga seluruh Sobat Sehat dan kita semuanya ya Dok ya akan selalu sehat dan bisa menjalani ibadah puasa sebaik-baiknya. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.